Gak nyangka loh, ternyata hanya dengan melakukan 10 kebiasaan kecil ini, hidup aku berubah jadi jauh lebih baik. Kamu mau berubah juga gak? Yuk kita bahas ya. Kebiasaan yang pertama, perhatikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh. Jadi tubuh kita itu biasanya memberikan sinyal-sinyal apa yang sebetulnya dia butuhkan gitu. Dulu saya nggak pernah memperhatikan sinyal-sinyal ini. Waktu saya capek, saya kerja terus gitu kan, akhirnya jadi sakit. Waktu saya lapar, aduh tanggung nih lagi ngerjain sesuatu, saya diemin aja saya lapar, akhirnya jadi masuk angin. Waktu saya kedinginan, aduh nggak apa-apa deh, biarin aja kedinginan, akhirnya jadi pilek gitu. Saya nggak mau pakai jaket. Nah itu kan salah ya, sebenarnya ibaratnya kayak kendaraan itu kan dicek ulang, dicek rutin setiap tahun, setiap berapa kilometer gitu kan. Dan kemudian kalau ada indikator yang menyala gitu, lampu indikator nyala nih, yang kasih tahu bahwa ya ini ada yang nggak bener dengan kendaraan kita, itu kita pasti cek kan, oh ini apa ya, harus dibetulin nih gitu. Nah sama nih, badan kita pun seperti itu. Badan kita itu memberikan sinyal-sinyal khusus ke kita bahwa nih loh, kamu tuh capek, istirahatlah gitu. Kamu tuh butuh makan, ayo makan lah gitu. Kamu tuh kedinginan, pakai jaket lah gitu. Nah kita harus perhatikan sinyal-sinyal ini supaya kita itu tahu batas tubuh kita. Bukan memanjakan tubuh kita, enggak, tapi kita mengerti batasnya. Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan makan secukupnya. Kalau di Jepang dikenal dengan istilah hara hachibu, artinya kita hanya makan 80% kenyang. Jadi nggak sampai kekenyangan banget, tapi cukup 80%. Sisakan 20% area di perut kita tetap kosong. Nah kalau di India itu masuk dalam pengajaran Ayurvedic. Jadi di dalam ajaran itu dikasih tahu begini, kita harus isi 1/3 bagian perut kita dengan air, 1/3 dengan makanan, 1/3 lagi biarkan kosong. Nah kenapa dalam dua ajaran ini kita harus biarkan ada area yang kosong? Jadi sebetulnya itu pada saat ada area kosong dalam perut kita, itu sebetulnya kita memudahkan proses pencampuran makanan dengan asam lambung, sehingga bisa memaksimalkan proses pencernaan jadi lebih baik gitu. Kalau perut kita terlalu kenyang banget, itu sebetulnya menghambat proses, jadi proses pencernaan itu jadi nggak efektif istilahnya. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengontrol bahwa udah 80% nih yang masuk gitu? Gimana caranya kita tahu udah 1/3 tadi itu gitu kan? Gimana cara ngontrolnya? Nah sebetulnya caranya adalah dengan kita makan dengan penuh kesadaran. Kita sadar pada saat kita makan, jadi kita tahu berapa banyak sih yang udah masuk gitu. Pada saat kita makan pelan-pelan, itu sebetulnya perut ini mengirimkan sinyal ke otak kita, kasih tahu bahwa hey, udah kenyang nih gitu. Jadi kita stop sebelum kita kekenyangan banget gitu. Nah sebetulnya kebiasaan ini itu membantu saya banget sih, membantu saya untuk bisa mengontrol makanan saya. Karena setelah melakukan ini saya nggak perlu ngoyo diet lagi. Karena dengan makan secukupnya sebetulnya jadi lebih mudah untuk mengontrol berat badan ideal. Kebiasaan yang ketiga, cukup minum. Dulu saya tuh suka kesel karena bibir saya suka kering, kulit saya suka kering gitu, terus kepala saya suka pusing. Dan ternyata penyebabnya adalah karena saya nggak minum kalau saya nggak haus. Ya salah dong, kita kan perlu banget minum. Tubuh manusia dewasa itu 60% itu isinya air. Darah kita aja 90% itu air. Masa iya nggak minum? Ya harus minum yang banyak gitu. Karena itu sekarang saya siasati, saya nggak lagi pakai gelas di kantor. Saya pakai tumbler gitu. Nah jadi saya ukur-ukur sendiri gitu kan. Jadi karena di depan mata saya tahu nih kapan saya harus minum. Saya minum aja gitu. Jadi nggak nunggu aus lagi. Dan selalu isi ulang gitu, udah tinggal setengah isi lagi gitu. Jadi bener-bener dia dalam keadaan full terus gitu tumblernya ya. Dengan begitu jadi saya sekarang nggak kekurangan minum lagi, kepala saya nggak pusing, bibir sama kulit gak kering lagi gitu. Dan kebiasaan ini mengubah hidup saya banget. Kebiasaan yang keempat, bergerak. Manusia itu didesain untuk bergerak. Berbagai macam jaringan otot dalam tubuh kita itu didesain untuk bisa mempermudah fungsi kita masing-masing dalam melakukan segala hal. Jadi kita itu tidak didesain untuk males-malesan. Dulu saya pergi ke kantor bawa mobil.
naik mobil kan, duduk aja di dalam mobil, kemudian masuk ke parkiran kantor, terus jalan kaki ke kantor, nggak jauh, duduk lagi seharian gitu kan. Nah itu ternyata bikin saya jadi badan gampang pegel-pegel gitu. Nah saya baru-baru ini nih pindah kantor baru. Nah di kantor yang baru ini sengaja saya kos di deket kantor saya gitu, supaya saya jalan kaki aja ke kantor. Ini kan termasuk usaha saya untuk bisa bergerak gitu. Nah untungnya lagi nih di kantor yang baru ini kita itu nggak ada workstation khusus gitu. Jadi kita boleh kerja di mana aja, nggak harus di kursi tertentu gitu. Nah ini juga memudahkan buat saya karena saya sekarang bisa kerja di kursi kerja gitu, bisa juga kerja di bangku yang agak tinggi kayak bangku kafe gitu, bisa juga sambil berdiri juga bisa gitu. Nah ternyata ini memudahkan saya untuk lebih banyak bergerak. Sekarang tuh jadi terasa banget bedanya, sejak jadi banyak bergerak nih, badan saya nggak gampang pegel-pegel lagi. Udah gitu saya nggak gampang sakit. Terus mood saya juga jadi jauh lebih baik karena metabolisme dalam tubuh saya itu berjalan dengan baik kan. Mungkin kondisi kamu nggak akan sama persis banget seperti saya. Tapi misalnya nih, kamu sekarang ini memang banyak kerja di kantor yang duduk aja gitu seharian. Coba deh cari waktu untuk olahraga. Nah mindset kita nih tentang olahraga ini mesti diubah nih. Kita kadang-kadang berpikir bahwa olahraga itu adalah suatu beban, olahraga itu adalah hukuman untuk badan kita. Jadinya berat kita melakukannya, ya kan? Jadi kita mesti bisa siasati, cari cara bagaimana kita bisa dapat menikmati olahraga. Cari olahraga yang ringan tapi menyenangkan. Kalau saya tadi itu olahraganya ya jalan kaki, pergi ke kantor, itu contohnya. Ya. Sepupu saya pernah cerita nih ya, beberapa hari yang lalu dia cerita gini, dia itu pergi ke dokter gizi karena dia pengen menurunkan berat badannya. Nah selain dikasih beberapa jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dia makan, pesennya si dokter gizi itu satu, kalau mau turun berat badannya harus bergerak katanya gitu. Nah bergeraknya itu bebas dia katanya, tapi paling nggak 45 menit sampai 1 jam setiap hari itu harus bergerak. Bergeraknya boleh olahraga, boleh juga beres-beres rumah, boleh sambil masak, boleh sambil kerja, bebas. Yang penting bergerak 45 menit sampai 1 jam setiap hari gitu. Jadi ya kita nggak perlu ke dokter gizi untuk bisa mengetahui ini gitu kan. Nah, jadi kita sendiri bisa cari cara kita. Coba teman-teman cerita ya, kalau menurut teman-teman tuh olahraga atau gerak seperti apa yang teman-teman lakukan? Share di kolom komen di bawah. Jangan sampai kita punya berpikir bahwa olahraga itu hanya untuk supaya langsing, itu salah banget. Jangan berpikir seperti itu. Bergerak itu adalah fungsi kita ya, kita memang diciptakan untuk bergerak. Jadi harus kita lakukan dengan senang hati. Berikutnya nih, perhatikan kualitas udara. Nah ini penting banget juga nih, kalau misalnya kita sekarang ini baca nih berita-berita akhir-akhir ini, kita tahu bahwa kualitas udara di Indonesia khususnya di kota Jakarta itu sedang tidak baik-baik aja loh. Ya karena memang kualitasnya nggak sehat dan tidak layak untuk kehidupan sehari-hari. Karena itu sekarang tuh saya biasain untuk bisa pakai ini aplikasi, terus saya lihat kondisi udaranya seperti apa sih. Nah di aplikasi itu dikasih lihat nih, ada berbagai macam aplikasi. Nah teman-teman bisa download aja ya tentang kualitas udara. Nah ada indikasinya warna merah, warna orange, warna kuning, warna hijau gitu. Nah kalau merah itu artinya bener-bener lagi nggak sehat banget gitu ya, tidak baik untuk dihirup sama manusia gitu istilahnya. Kemudian kalau orange itu sensitif untuk orang-orang tertentu aja. Jadi ya kita harus hati-hati untuk yang ada asma atau ada sakit pernafasan lah, itu harus lebih hati-hati. Kemudian untuk kalau kuning itu artinya moderat, oke cukup baik lah. Tapi kalau hijau itu bagus banget gitu. Ya, saya biasanya tuh dimanapun saya ada itu saya suka ngecek gitu kualitas udara di daerah ini seperti apa gitu. Nah kalau seandainya pada saat saya mau keluar rumah atau dari keluar ke tempat di mana saya mau beraktivitas, saya lihat itu warnanya merah atau orange, saya pakai masker. Usahakan untuk tidak menghirup udara yang kotor gitu kan. Nah pulang beraktivitas kemudian kita masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar. Kita pikir kita udah bebas dari polusi, padahal sebetulnya kita nggak bebas amat dari polusi. Di dalam ruangan itu sebetulnya masih ada aja partikel-partikel udara yang kecil yang nggak kelihatan secara kasat mata yang kita hirup dan ternyata tidak baik juga buat kita. Jadi kayak misalnya ada virus, bakteri atau debu dan sebagainya yang nggak bagus buat kita gitu. Sekarang ini kalau saya masuk ke dalam kamar, saya selalu pasang air purifier.
Air purifier ini fungsinya adalah untuk memurnikan udara dalam kamar saya, jadi aman untuk dihirup. Saya pilih ini, air purifier adalah Levoit. Ya, ini ukurannya mini, tipenya tipe core mini. Mini karena nggak makan tempat, jadi bagus gitu kan, bisa ditaruh di atas meja. Kemudian kasih jarak antara tembok dengan si Levoit core mini ini sekitar 30-40 cm supaya sirkulasi udaranya itu berjalan dengan baik. Nah, habis itu baru tinggal colok nih. Ini di belakangnya ini ada colokan listriknya, dicolok di sini. Lalu taruh di listriknya, kemudian baru tekan tombol on. Nah, di sini ada pilihannya. Kita mau perputaran udaranya itu seberapa, kipasnya itu seberapa kencang gitu ya. Ada 1, 2, dan 3. Jadi cara kerjanya itu adalah dia akan tarik udara kotor di sekitar kita masuk ke dalam saringan sini gitu. Nah, kalau kita buka nih, sebetulnya di dalamnya itu ada saringannya. Nih, ada 3 saringannya. Yang pertama itu pre-filter, kemudian ada H13 True HEPA filter, dan yang ketiga itu Activated Carbon filter. Setelah disaring, kemudian dia akan mengeluarkan udara bersih yang aman untuk kita hirup. Nah, yang saya suka juga nih dari produk ini adalah di bagian sini dia itu ada tempat untuk isi aromaterapi, untuk taruh beberapa tetes essential oil yang kita suka, terus masukin lagi ke sini, lalu akhirnya udara yang keluar itu adalah udara yang bersih dan wangi juga. Makanya saya seneng banget sih dapet ini dari Levoit ya, karena ini itu desainnya minimalis, terus udah gitu bisa bikin saya lebih sehat dan juga hemat energi dan gak berisik lagi. Makasih Levoit. Kita lanjut ya. Kebiasaan berikutnya, tidur teratur. Dulu saya tuh tidur hanya kalau ngantuk aja. Akhirnya itu saya isi kegiatan dengan nonton TV, main handphone, kemudian kerja gitu ya. Pokoknya sampai saya ngantuk baru saya tidur. Ya, akhirnya jadi berantakan deh. Kadang saya tidur jam 11, kadang saya tidur jam 9, kadang saya nggak tidur sampai pagi gitu ya. Aduh, berantakan banget deh pola tidur saya dulu. Kurang tidur ini akhirnya bikin saya jadi moody, jadi gampang marah, males, makan berlebihan, dan lain-lain. Akhirnya saya coba untuk ubah kebiasaan ini. 3 jam sebelum tidur saya biasakan untuk tidak lagi makan. 2 jam sebelum tidur saya tidak lagi kerja. Ya, 1 jam sebelum tidur saya nggak lagi buka handphone. Nah, sejak itu saya mulai dengan relax tuh, baca buku di tempat tidur gitu, dan saya usahakan untuk bisa tidur di jam yang sama setiap hari dan bangun di jam yang sama juga setiap hari. Karena tubuh kita itu punya yang namanya circadian rhythm, ritme yang mengatur kapan kita bangun, kapan kita tidur. Kalau kita udah punya circadian rhythm ini dengan teratur, itu akan sangat memudahkan banget gitu. Tubuh kita akan udah tahu sendirilah kapan harus tidur, kapan harus bangun. Ternyata kebiasaan tidur teratur ini bisa membantu mengurangi stres, bisa meningkatkan mood, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bisa mengontrol nafsu makan. Aduh, banyak banget yang berubah dalam hidup saya sejak saya menerapkan kebiasaan tidur teratur ini. Lanjut, kebiasaan berikutnya adalah kebiasaan berjemur. Ini kebiasaan yang paling ditakutin sama cewek-cewek. Biasanya cewek-cewek itu suka takut hitam. Saya juga dulu begitu. Tapi sebetulnya saya baru menyadari bahwa tubuh kita itu sangat membutuhkan sinar matahari. Jadi waktu umur 20-an, 30-an itu saya pernah ikut seminar nih. Seminar tentang osteoporosis gitu kan. Dulu saya pikir pasti kondisi tulang saya baik-baik aja lah, nggak mungkin ada masalah, saya masih muda kok gitu kan. Ternyata waktu dicek ya, setelah seminar itu selesai, pesertanya itu boleh ngecek kondisi tulang gitu. Ternyata saya masuk kategori osteopenia. Kalau nggak segera diperbaiki, kondisi ini bisa mengarah ke osteoporosis. Langsung udah diperbaiki. Sejak saat itu deh saya nggak berani lagi deh ya. Saya nggak takut lagi sama sinar matahari. Makanya kalau pagi-pagi saya pergi ke kantor itu, sekalian tuh saya jalan kaki sambil kenain sinar matahari. Karena sinar matahari itu bagus banget buat tulang kita, supaya tulang kita tetap sehat dan kuat gitu ya kan. Nah, kalau 7 kebiasaan yang pertama tadi itu berkaitan dengan kesehatan ya, yang bisa mengubah hidup kita, ada 3 kebiasaan lain lagi nih. Yang pertama nih ya, jadi kebiasaan yang ke-8 adalah kebiasaan 2 menit.
Kebiasaan 2 menit artinya segala sesuatu yang bisa dikerjakan kurang dari 2 menit kerjakanlah dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau kita tunda nanti malah akan bikin kita jadi tambah ribet gitu. Ya contoh nih ya, misalnya kamu lihat ada buku di atas meja makan. Nah, kalau mengambil buku itu lalu kembaliin lagi ke rak bukunya, itu sebetulnya kan kurang dari 2 menit. Kenapa nggak langsung dikerjain aja? Kalau misalnya kita biarkan buku itu di atas meja makan, clutter akan mengundang clutter baru lagi. Misalnya tadinya cuma ada buku doang nih di meja makan, nanti akan ada bolpen, akan ada penggaris, akan ada gelas, akan ada tas gitu kan. Jadi akhirnya meja makan kita jadi berantakan. Dan kalau semakin berantakan jadi semakin malas juga kan untuk beres-beresnya. Jadi biasakan segala sesuatu yang kurang dari 2 menit bisa dikerjakan, langsung dikerjakan aja. Kebiasaan lain lagi yang bisa mengubahkan hidup adalah waktu kita melakukan hobi. Waktu kita melakukan sesuatu yang kita sukai, yang kita enjoy, itu bisa meningkatkan mood kita kan. Saya suka baca nih, makanya setiap malam saya sempatkan diri untuk baca buku. Walaupun beberapa lembar aja nggak apa-apa. Tapi karena saya suka, saya lakukan itu bisa meningkatkan mood saya. Kemudian saya suka ngopi gitu kan. Kalau suka ngopi, saya setiap weekend saya usahakan untuk berdua suami saya kita ngopi bareng gitu. Gak apa-apa pergi ke kafe sekali-sekali sih gak masalah, asal gak keseringan kan. Itu kita ngopi bareng, kita ngobrol, kita menikmati secangkir kopi, kemudian cuma menikmati suasana kafe aja gitu, itu udah menyenangkan banget buat saya dan betul-betul meningkatkan mood banget, mengubahkan hidup saya juga. Kebiasaan lain lagi yang betul-betul penting banget adalah kebiasaan melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Sesuatu yang kecil buat kita ternyata bisa berpengaruh besar buat orang lain. Contohnya apa? Misalnya nih, kalau kita kasih senyuman buat orang lain. Gampang kan? Cuma senyum doang gitu kan? Tapi ternyata bisa mengubahkan moodnya orang lain loh. Saya alami hal itu loh, saya ceritain nih ya. Waktu itu pernah satu kali saya sama keluarga lagi liburan di Gili Trawangan. Waktu kami mau pulang, itu kami pergi ke pelabuhan kan, untuk nyebrang dari Gili Trawangan ke Lombok. Nah kemudian waktu sampai di pelabuhan tuh saya baru sadar, ya ampun kunci koper saya itu ketinggalan di hotel. Aduh hilang, bener-bener deh. Itu sesuatu yang gak penting banget sih ketinggalan, tapi kunci yang bisa membuat jadinya kita gak bisa buka koper kita gitu kan. Ribet jadinya. Tapi karena rasa bersalah saya, akhirnya saya bilang sama suami, udah kamu tinggal di sini aja sama anak-anak, saya naik sepeda balik lagi ke hotel gitu. Karena kalau di Gili Trawangan itu kan kemana-mana naik sepeda karena pulaunya kecil kan. Saya naik sepeda buru-buru gitu kan sampai di hotel. Udah capean, untung tuh kunci ada kan. Udah begitu kuncinya dapat, saya balik lagi ke pelabuhan. Udah lagi capek-capeknya goes nih menuju ke pelabuhan. Dari arah sebaliknya itu ada bule cewek gitu ya, senyum manis banget sama saya gitu. Dia cuma senyum doang. Tapi saya lihat senyum dia, saya senyum balik gitu. Saya pikir itu rasa capek saya hilang loh. Maksudnya cuma senyum doang itu bisa membuat saya jadi gak apa-apa lah, saya buat asik aja lah. Masalah kecil ini saya bikin asik aja lah gitu ya. Jadi mood saya jadi enak lagi. Tadinya kan saya capek, kesel gitu cuman gara-gara perkara kunci kecil ini satu gitu, mesti balik lagi kelilingin pulau gitu kan. Tapi gara-gara tuh cewek itu senyum sama saya jadi iya, ngapain juga dipikirin, nih kan hal kecil aja gitu. Jadi kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil ini. Sesuatu yang kecil buat kita ternyata bisa jadi berpengaruh besar buat orang lain. Ini perlu banget kita biasakan juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba share di kolom komen di bawah deh, kamu pernah juga mengalami hal seperti ini? Kebaikan kecil apa yang pernah kamu alami atau yang pernah kamu lakukan untuk orang lain yang bisa mengubahkan hidup kamu? Oke. Nah, hari ini saya udah sharing sama kamu 10 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup kita jadi jauh lebih baik. Ya mudah-mudahan video hari ini bermanfaat. Ingat, segala sesuatu yang terus-menerus kita lakukan lama-lama akan jadi kebiasaan. Bisa itu karena biasa. Jadi dibiasakanlah melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Oke? Saya senang banget bisa sharing buat teman-teman hari ini. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Thank you for watching. Bye.